Dipersembahkan oleh Oh, Boim, kamu tuh ngapain sih buang-buang air kayak gitu? Duh, Boim, mubazir dong. habisnya hari ini aku ngantuk banget. Kau pasti begadang lagi ya? Mana itikaf, sholat, perbanyak ibadah puasa. Malah kayak gitu, Boim, ngapain aja sih? Semalam aku nonton bola di tongkrongan, lagi seru, ada laga final. Ya kali aja lumayan menang 100-200. Astagfirullahaladzim, Boim. Nonton bola boleh, tapi jangan kayak gitu dong. Kamu jadi selebor gitu kerjanya. Apalagi pakai taruhan lagi dosa. Jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Bu. Ini ngapain nih? Udah basah, jangan dibuang-buang terus airnya. Jangan sampai aku aduin ke Kang Erik loh kamu buang-buang air kayak gitu. Jangan, Bu. Ya udah stop ah. Mau bazir, Boim. Iya. Pe. Dikit-dikit ngadu. Masih pagi juga. Udah kena omel. dipersembahkan oleh Astagfirullahaladzim, Boim! Kamu ngapain sih itu? Ngepel meja? Ngapain sih? Kok kerja nggak fokus banget? Tadi buang-buang air di depan, sekarang ngepel meja. Itu lihat deh, Boim, basah semua. Astagfirullahaladzim, sakit kepala aku. Iya, soalnya aku dari tadi tuh lagi nungguin chatnya dari Lastri. Belum dibales. Dia tuh udah janji sama aku mau nyari takjil. Masalahnya dia tuh kan orangnya enak kuliner banget kan. Dia tahu di mana beli takjil yang enak. Boim, Lastri mana sih? Divisi sebelah. Kau mikirin dia terus? Lagi pula juga ini kan belum puasa, Boim udah mikirin takjil aja. Kan Udah deh, kerjanya fokus. Kan buat bukaan. Ya iya, takjil buat bukaan, tapi kan ini belum buka puasa. Udah deh, jangan mikirin takjil terus, jangan mikirin Lastri terus. Kerjanya fokus ya. Boim, Apaan malah sih? bengong sih. Udah, mungkin dia belum balas karena nggak ada kuota kali. Gak usah ditungguin. Iya kali ya, nggak ada kuota. Cuman masalahnya, aku nggak bisa kerja kalau Lastri belum bales. Astagfirullahaladzim, Boim. Kamu gak kayak biasanya deh. Apaan sih? Boim tuh biasanya pekerja keras, fokus kerjanya nggak kayak gini. Nadira, kamu pernah nggak sih dijanjiin sama orang? Kalau dijanjiin kan kitanya nungguin ya. Hati-hati Nadira, jangan sampai kamu tadi dijanjiin, kamu ngerasain apa yang aku rasain. Pokoknya aku nggak mau kerja kalau Lastri belum bales. Astagfirullahaladzim. Gimana mau jadi khalifah di bumi kamu? Lemah. Nggak dibalas aja kayak gitu. Ih. Mau jadi Khofifah aja. Assalamualaikum, Ya. Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar bisa menempatkan waktu nih di Silakan duduk, sela-sela Ibu. kesibukan yang teramat sangat nih. Alhamdulillah, untuk hal-hal Ibu baik, nih. untuk hal baik, insya Allah kita
ini ya bisa ngumpul lah. Aduh, alhamdulillah. Saya juga bersyukur punya kesempatan untuk bisa Iya. sharing dengan orang hebat ya. Ya ini kalau orang Tawaduk gitu bilang saya hebat padahal jauh. Ini Bu Tri Mumpun ini the most influence ya. The most influence 500 loh, 500 sedunia. Oh, sedunia ini kalau kita lihat umat muslimnya saja udah 2,4 miliar lebih ya. Berarti kalau dari situ diambil 500. Waduh, Bu. Ibu tuh 500 yang menginfluence atau menginspirasi. Saya mau tanya La gini. haula wala quwata illa La billah. haula Oh, ya Allah. itu hanya Allah aja karena saya kebetulan ke mana? Saya ke Palestina ya, ke sana berusaha untuk bersama-sama rakyat Palestina menyediakan listriknya sendiri, kemudian nggak bisa masuk waktu dicegat waktu itu, yang pertama kali kita nggak bisa masuk, akhirnya kita stranded di Jordan. Nah ini yang memberikan itu kan Jordan Academic. Jordan Academic ya. Ya tapi intinya gini Bu, seringkali atas nama pengetahuan, ilmu pengetahuan, atas nama sains nih Bu ya, seringkali yang namanya alam itu harus mengalah. Ini mohon maaf loh Bu. Betul. Ilmuwan-ilmuwan, bukan yang ini, ilmuwan-ilmuwan, yang ini nggak termasuk. Betul, Pada betul, umumnya beda. atas nama sains, ya atas nama ilmu pengetahuan, dia kemudian membuat yang namanya kerusakan alam. Bahkan kalau misalnya kita, kalau di ayatnya kan, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jadi sebetulnya jangan kalian merusak alam, padahal itu sudah diperbaiki oleh Allah. Jadi sebetulnya Allah itu memperbaiki alam terus-menerus. Tapi kita rusak terus. Ini Ibu lihat begitu nggak sih yang namanya saintis itu? Setuju ya. Tapi sebetulnya ini semua akarnya jadi ikut-ikutan ya karena keturunan sama kami Ustaz ini Al-Baqarah 30 itu kan. Iya. Ya, ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Iya, ja'ilun fil khalifah. panggil seluruh malaikat, Allah bilang saya mau bikin yang namanya khalifah di muka bumi. Terus malaikat bilang apa? Kau layak lagu. Kenapa Mayuk engkau sidu. membuat Iya. sebuah makhluk yang akan ifsidu, akan merusak. Jadi kita memang sudah diperkirakan sama malaikat akan merusak kayak gitu kan. Iya, tapi terus kemudian Allah kan menjawab ya. Iya, betul. Ini Iya. a'lam A'lamu ta'lam. ta'lam. Jadi Saya lebih tahu daripada yang daripada semua. ya. Tapi saya melihatnya begini. Tadi itu kembali kepada manusia itu diberi sama Allah kan daripada makhluk-makhluk yang lain tambahan. Selain dikasih akal segala macam kan binatang nggak diberi akal. Terus kita ini repotnya diberi imajinasi. Ya, itu dia. Imajinasi ini kemudian disambungkan dengan penemuan-penemuan ini sejak revolusi industri ya. Industri, penemuan-penemuan ini merusak alam kan gitu. Bukan. Dulu tujuannya adalah sebetulnya untuk mempermudah manusia. Tapi justru manusia itu dipermudah hidupnya, berada di zona nyaman ya. Egois ya Bu ya? Terus tertutup kabut peradaban, Iya, egois. Jadi dia pokoknya ingin supaya mudah. muncul namanya tapi nafsu. nafsu. Ya. Yang harus ditekan tuh nafsu. Nafsu itu. Sehingga saya melihat teknologi apapun lah Ya. itu netral. Itu sebetulnya Allah memberikan otak kita itu untuk menciptakan sesuatu yang memberikan kebermanfaatan. Ya. Tapi kita lupa dengan keseimbangan alam. Kita lupa dengan irama alam sehingga kemanfaatan kita kepada alam itu jadi berubah. Ya. Jadi saya bicara kalau teknologi itu netral, nuklir lah. Nuklir itu memberikan kesembuhan kalau dipakai untuk kedokteran, ya kan? Tapi begitu Anda berikan ke orang yang salah, dipakai untuk perang, rusaklah peradaban ini, dunia ini rusak gitu. Jadi kalau kembali yang tadi Kang Ustadz bilang bahwa saintis itu cenderung untuk merusak, sebetulnya enggak juga. Enggak juga ya. Tapi tadi karena imajinasi itu terus dia menggunakan teknologi untuk menguasai alam dan dia ingin selalu berada di atas. Dia melupakan keseimbangan tadi itu. Karenanya gini, kalau saya ini mohon diluruskan. Sebetulnya kan kalau di pesantren ada busu mata alamu. Jadi adab itu mendahului ilmu. Bahkan ada bil adabi tafahum bil ilmi. Jadi dengan adab kamu akan lebih mudah mempelajari atau mendapatkan ilmu. Artinya sebetulnya kalau kita apakah seperti itu? Kalau misalnya kita tahu dulu adabnya, jangan merusak ini, jangan merusak ini, misalnya, jadi ilmu itu akan lebih mudah daripada kita menguasai ilmunya dan merusak alamnya. Bagaimana? Unfortunately, sayangnya manusia itu sekarang kecenderungannya mengejar ilmu dan meninggalkan adab. Ya, jadi saya sepakat ada 9 ayat kalau nggak salah di Al-Quran yang menyebutkan bahwa kita lingkungan. harus betul-betul ngurusi lingkungan. Betul. Ya, you name it lah, semua itu jelas banget. Nah sekarang pendidikan kita Ya. itu harus
menurut saya sih mengajarkan kepada anak-anak muda 4 hal yang sangat penting, 4 kompetensi. Apa tuh, Bu? Sehingga nanti kita akan tahu dengan adab gitu ya. Pertama, itu kompetensi keteknisan. Kompetensi keteknisan. Ya, Teknis, kita harus menguasai teknis. kita harus menguasai teknis. Itu tidak berarti harus sesuatu yang dengan mesin gitu ya. Jadi misalnya Anda seorang akuntan ya secara teknikal teknisnya, Anda technical. jago gitu ya. Ya. Nah, itu sering membuat orang lupa diri. Hmm. Yang satu ini penting tapi harus dijaga. Lupa diri. Yang kedua, baru ada namanya kompetensi kerakyatan. Di situ Anda bisa kemudian mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia Yang paling bermanfaat. bermanfaat buat orang lain. Dan ini kerakyatan, ini adalah kompetensi yang membuat kita kemudian ya kalau sadar diri. Kalau diekuivalenkan sadar diri. Setelah itu ada kompetensi kejuangan, yaitu kenal diri. Kejuangan ya. Kejuangan, kita kenal diri bahwa hidup kita ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Masya Allah. Tidak akan merusak, adab kita jaga dengan benar. Nah, yang terakhir itu kompetensi keikhlasan. Itu arti diri. Jadi manusia jangan sampai lupa diri. Kita harus kemudian sadar diri, kenal diri, dan yang paling penting itu memahami arti diri. Masya Allah. Nah, ini harusnya sebelum kita itu belajar kemana-mana ya, 4 ini ya. 4 itu ada di Al-Quran. Tapi eksplisitnya itu harus kita baca. Kan kita disuruh Betul. membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ dah kuncinya. Ini kalau buat Ibu ini kayaknya udah sering ceramah-ceramah nih. Tapi memang Bu ya, sains ya ketika kemudian kita pelajari, sesungguhnya sains itu ilmu pengetahuan itu membenarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Banyak sekali yang kemudian para saintis menemukan kebenaran ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena menemukan dia ilmu pengetahuan itu memang semua berasal dari Allah. Ya begitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan permasalahan adab tadi. Bahwa akhlak dan adab kita itu terhadap sesama makhluk, artinya semesta semuanya, bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan saja, tetapi gunung, alam semua. Kan atas dasar tadi ketika orang tidak beretika atau tidak beradab dalam bahasa ekologinya, dia itu misalnya lagi panen jagung, akhirnya tidak organik. Ya pakai tadi tuh, pakai yang kimiawi, merusak pestisida. yang lainnya, pestisida tadi, kemudian semua dipotong semua, jadi akhirnya semua jadi tanaman jagung misalnya dan homogen misalnya. Nah, yang homogen ini kan memang akhirnya merusak ya, atau bagaimana menurut pandangan itu? Kembali lagi tadi Ya. kepada imajinasi manusia. Ya. Makanya kenapa agama itu menjadi perlu. Tetapi cara kita memandang agama sebagai tujuan hidup itu harusnya dikuasai oleh ya misalnya Kang Ustadz lah ya. Jadi berbicara itu jangan berbicara sesuatu yang dogma. Yes. Karena dogma itu membuat orang takut duluan, kamu nanti masuk neraka. Saya kadang-kadang suka bingung kalau ada yang ceramah neraka tuh digambarkan yang ngeri banget. Saya dalam hati pengen tanya, Anda pernah nggak sih piknik ke neraka gitu? Jadi kan itu yang Imajinasi kan? Imajinasi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana. Pokoknya kembali lagi kepada kita dirahmati Allah, punya logika, ya. Tapi empati harus diperbesar, ya. Dan komunikasi antara otak dengan hati itu jangan pernah terlupakan. Itu yang penting. Terus saya memberi contoh tadi ya. Manusia itu kan dilahirkan punya kesadaran. Tapi kesadaran ini kan harus terus dijaga untuk menjaga keseimbangan tadi itu. Saya ambil contoh yang sederhana, kita pernah bercerita itu ya. Seperti misalnya kondisi di airport lah. Airport. Kesadaran atau hati kita ini seperti radar. Semakin luas jangkauan yang kita lihat, ya kita sebagai manusia kan juga semakin besar ilmu kita, wawasan kita, gitu. Kita bisa memberikan informasi detail yang lebih bagus kepada si power atau air traffic controller. Oh ya, ketika sehingga, dia betul. Oh saya lihat di sana sudah ada pesawat ini, di sana ada izin mendarat gitu kan. Dia akan memberikan jalan yang benar, space yang benar, ketinggian sekian-sekian sehingga tidak terjadi kolaps, tidak tabrakan gitu. Crash. Bayangkan manusia itu kalau hatinya dianalogikan dengan radar tadi, semakin besar jangkauan dia akan semakin mengerti bahwa oh benar ya, Allah itu memberikan kita
luar biasa hikmah ya di dalam melihat ilmu pengetahuan itu, Ya, ya. sehingga kita jangan baru tahu sedikit, wah ini yang paling benar. Ya. Kadang-kadang nanti ujung-ujungnya merusak. Ya, Ya, saya ujung-ujungnya suka- merusak ya. Saya gitu ya. suka sedih kalau Nah Bu, permasalahan saya kan pernah mendengar istilah tobat ekologis ya, yang memang disampaikan oleh Paus Fransiskus dulu di viralkannya atau di inikannya oleh beliau. Tetapi kan ini juga secara nilai-nilai Islam itu kita sudah belajar dari hadis dan lain-lain sudah lama. Nah, kalau menurut Ibu ya, pandangan Ibu ke depan gitu, apakah tidak bisa ditahan ya bahwa semua ini walaupun ada green aktivis dan lain-lain, tapi kan ini semakin lama semakin membesar, bahkan baterai Bu ya. Ini mohon maaf Bu. Betul. Bahkan baterai ini yang sekarang kita sedang bangga-banggakan lah. banggakan, orang pakai mobil baterai langsung statusnya naik, Latah. Ini ada beberapa orang lingkungan yang bilang sama saya sangat berbahaya deh. Berbahaya Gimana, karena nanti kalau sudah jadi waste ya. Jadi misalnya dia kan punya lifetime ini. Iya, Bu. Saya pernah dikontak Iya, sama iya. perusahaan Jepang lah. Dia bertanya, bagaimana kalau baterai ini lifetime-nya sudah selesai, itu jadi tumpukan-tumpukan sampah yang Sampahnya bagaimana? luar biasa, itu seperti apa? Limbah baterai ya. Limbah baterai yang kemungkinan akan sulit karena ini tangible, Ya. kasat mata gitu ya. Betul, tangible. Nah, ada juga yang mengatakan, oh sekarang bisa dirubah lagi gitu loh. Selalu manusia itu merasa bahwa aku yang paling tahu bisa. Aku yang paling bisa mengontrol. Iya, dia lupa bahwa ada kok sesuatu hal yang di atas langit itu ada langit gitu loh. Jadi kamu jangan sekali-sekali merasa bahwa kamu yang paling tahu, tapi betul-betul tadi itu radarnya diperluas dulu gitu loh. Tapi masa Bu kalau tobat ekologis kembali kita langsung ke hutan lagi Nadira nanti loncat-loncat di Iya, Bu, aku kan Di belum gitu pohon. juga. Itu jangan diartikan sebagai itu ya. Gimana ya? Kalau saya melihatnya itu hidup ada Tobat ekologis itu apa sih ada sebenarnya? statement yang bagus banget Ya. yang harus kita dengarkan dan kita pakai ya. Jadi ini saya quote dari Muhammad Gandhi gitu ya. Ya. Jadi dia selalu bilang bahwa di dunia ini gitu sebetulnya alam ini menyediakan makanan yang cukup buat semua makhluknya. Semua makhluknya. Cukup. Ya. Tapi Sahih. tidak cukup untuk memenuhi satu orang saja yang greedy. Tidak cukup untuk memenuhi Keserakahan manusia. inilah. Live simply so that other can simply live. Itu apa sih artinya? Hidupnya tuh qanaah. Sulit Bu. Qanaah itu Ya. emang sulit Bu. Ya, hidup itu simple. Kamu makan 3 kali sehari, terus perlu apa juga. Tapi kan sekarang kan manusia nggak bisa. Iya. Ya contohnya lah ya, handphone saja. Setiap tahun keluar. Iya, Iya Bu. Ya. Betul. Saya juga pernah dengar gini. Actually life is very simple, but men make it complicated. Iya. Sekarang ada jokes yang buat saya juga. Apa, Ya, Bu? life it's very difficult. Don't make it simple. Don't make it simple. Jadi kalau ada yang susah, kenapa harus kita bikin gampang gitu kan? Jadi tobat ekologis yang menurut Ibu nih ya, agar supaya ini kan lagi Tobat ada yang ekologis kembali memviralkan kepada manusia kalau kepada manusianya. karena ini ada 4 tahapan yang penting gitu ya. Kita sebagai manusia Iya, ini kan dikasih Allah Betul. intelligent quotient. Ya, quotient, ya. Jadi EQ gitu, IQ gitu ya. IQ. Terus IQ. tapi harusnya ada lagi yang kita sebut sebagai emotional Betul. quotient. Emotional ya. quotient. EQ gitu ya. Ya. Terus yang ketiga ini social quotient. Social quotient. Ya. Jadi kita sudah mulai tadi itu kembali ke khairas ampau mulinas melihat ya. Ya. Terus yang harus kita pikirkan yang paling penting mendorong anak-anak muda dan manusia gitu dalam pendidikan itu adalah spiritual quotient. Spiritual quotient. Kalau yang pertama tadi yang intelligent quotient itu ada di depan Ustadz Kolbun Mayit. Iya, ada kolbun. Nah, Kolbun yang Salim. kedua dan 3 ini Kolbun Marit Kemarin. ya. Ya. Nah, yang paling akhir yang keempat ini yang sendirian tadi itu Kolbun Salim. Kolbun Salim. Bagaimana sekarang ini sistem pendidikan, kembali ke pendidikan, Ya. melatih anak-anak muda untuk mampu tadi itu. Iya. Menjadi manusia yang tidak Betul. hanya berpikir, tapi juga bernalar, Ya. dan yang
ultimate-nya manusia yang berakal. Betul. Manusia yang berakal tidak akan pernah berani merusak apa-apa yang sudah Betul. diciptakan Allah untuk kemaslahatan hidupmu. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Bu, saya ingat sekali ya dulu ya Nadira ya. Kalau saya makan, ibu saya bilang, habisin nanti nasinya nangis. Itu sebetulnya sebuah pembelajaran bahwa kita harus punya etika, punya adab terhadap nasi sekalipun. Dan nasi inilah yang kemudian dianggap hidup oleh kita. Karena nangis bahasanya. Nah, inilah yang menariknya ketika kita bicara adab etika Islami gitu ya. Ya, ini gara-gara nasi jadi ingat. Gimana? Contoh konkret saja ya. Satu butir nasi yang tersisa di piring kita. Iya. Let's say orang Indonesia kan 280 juta. Ya. 200 juta saja yang makan nasi misalnya. Kalau setiap makan satu bulir nasi tersisa di piring, ya, itu berarti ada 200 juta bulir nasi yang tersisa. Kalau Sekali satu makan. ya Bu, kalau satu bulir ya. Kita 3 kali makan kan sehari, yang normal itu di Indonesia berarti sudah ada 600 juta bulir nasi yang Tersisa waste. tersisa sebagai waste. Ya. Kalau misalnya ada yang hitung ya, detailnya saya nggak hafal gitu ya, satu gram itu ada berapa bulir, 39 Bulir. ribu bulir dan sebagainya. Saya detailnya nggak hafal, tapi yang saya ingat adalah sebetulnya diekuivalenkan kepada beras, kita itu waste, membuang beras sekitar 21,5 ton sehari. Karena 600 bulir nasi. Nah, Ustadz sama kakak lihat sendiri berapa sering kita melihat Nasi terbuang. nasi terbuang. Itu dia. Jadi inilah, kalau bicara mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, Iya, iya. etika dengan adab, nggak usah muluk-muluk ya, kita berpikir Nasi yang aja ya. sulit. Nasi aja ngomong Nah, nasi. untungnya kalau Nadira adabnya bagus terhadap nasi. Dia bahkan nambah terus, Bu. Iya Bu, Masya Allah Bu. Jadi justru jatah orang saya ambil Bu. Ini nggak boleh juga dong Kang, berarti. Iya. Kan dia keren ya, dia langsing ya, keren banget ini. Nah itu, dia sih mau makan apapun langsing terus. Kalau kita Bu, minum air putih aja langsung gebuk kita. Nah, ini kalau dari Ibnu Mubarak ya, saya mau baca sedikit Bu. Ta'alamanal adaba thalathin aman, ya, wa ta'alamal ilmun asyrin. Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Coba bayangkan. Jadi di dalam ini cendekiawan muslim ya, kalau kita bicara cendekiawan muslim yang zaman dahulu ya, dari ulama-ulama terdahulu atau ulama salaf, kita melihat bahwa adab itu nomor satu sebelum, jadi mereka itu sangat takut mempelajari ilmu kalau adabnya belum dapat. Saya sepakat banget. Betul Bu, itu kami ini juga kalau misalnya belajar itu kenapa harus kemudian hati ya itu harus bersih, harus masuk ke keikhlasan, harus wudhu, membuka pintu langit, sholawat, banyak pujian terhadap Allah. Itu dulu sebelum masuk ke dalam masalah ilmunya. Coba bayangkan. Betul. Itulah yang kemudian bagaimana secara Islami gitu ya, para cendekiawan itu akhirnya apa tadi punya adab dan etika terhadap Allah. Iya. Dan yang terjadi adalah kalau kita tidak memiliki adab, Ya. kita memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, Iya. justru itulah sumber-sumber awal kerusakan dunia. Nah, sumber-sumber Kerusakan dunia adalah seorang ilmuwan yang tidak punya adab, atau orang yang jago di ilmunya, Iya. tetapi adab kurang. Tetapi orang yang sudah punya adab bagus, dia bisa belajar tentang ilmu. Bu, ini kan kita mau closing ya Bu. Aduh, saya tuh pengennya kita nih 2 hari ngobrol sama Ibu. Saya nih nyaman sekali nih ngomong sama Ibu. Bu, saya mau tanya Bu, ada sesuatu yang mengganjal karena kawan-kawan saya bilang harusnya Ibu itu pernah ditawari jadi menteri, tapi kok Ibu nggak mau jadi menteri, jadi pejabat dan lain-lain agar supaya punya sebuah otoritas yang lebih untuk kemudian membawa Indonesia supaya tadi tuh ke dalam adab dan etika di dalam bagaimanapun masalah lingkungan Indonesia gitu loh. Saya itu melihat manusia hidup itu harus merasa nyaman dengan lingkungan, ya. Nah,
seberapa besar kita mampu ya, mampu merubah lingkungan di Indonesia itu, saya pikir kita perlu mencari situasi di mana pemimpinnya itu adalah, tadi saya katakan, pemimpin yang kita pandang dan kita lihat bahwa dia akan mampu membawa Indonesia ini menjadi negara yang penuh keberkahan. Kenapa saya katakan gitu? Saya melihat sendiri praktek-praktek ya. Iya. Ini mungkin saya akan bisu gitu ya. Tapi Janganlah. di pemerintahan segala macam itu dari mulai level paling bawah sampai atas. Saya sering ngomongnya langsung. Iya, Benar. Ibu berani sekali. Mungkin semua juga kaget. Saya pernah ngomong di salah satu pembrek, saya bilang, pokoknya kalau di ruangan ini sudah mau hidup dengan penuh keberkahan, insya Allah saya akan bantu. Wah. By all means saya akan bantu. Jangan sekali-sekali mengambil yang bukan haknya, karena itu nggak berkah. Jangan pernah membuat Indonesia ini tidak bisa naik kelas, tidak ada keberkahan sebagai sebuah negara. Karena apa? Karena masing-masing pelaku yang dirahmati Allah mendapatkan amanah untuk mengatur negeri ini tidak mau mencari keberkahan. Titik. Iya, betul. Apapun bentuknya lah. Coba. Langitnya akan tertutup. Betul. Itu kabut peradaban yang Betul. saya katakan begitu, karena kamu hanya termotivasi sesuatu yang sifatnya duniawi gitu, dan keserakahan itu tadi yang dibilang Gandhi, nggak akan pernah bisa, walaupun hanya satu orang yang serakah itu akan menghabiskan resources di seluruh dunia, nggak akan selesai gitu ya. Nah ini yang membuat saya memang sekarang sudah masuk ke sistem, tapi pelan-pelan. Ya. Ibu harus jadi pemimpin, Bu. Dan saya melihat bahwa manusia hidup itu memang harus istiqomah. Ini kan sulit ya, Iya. Bu, untuk istiqomah. apa nasihat Ibu atau misalnya sharing Ibu ini untuk semua audiens ini, terutama nanti kalau calon-calon pemimpin yang lagi nonton, wah ini terhadap permasalahan lingkungan khusus nih Bu Tri Mumpuni sebagai ahli, kemudian menyampaikan apa sih yang harus diperhatikan oleh calon Saya atau presiden kemudian. melihat harus mampu menerapkan 5 empati. 5 menit ini calon-calon pemimpin semuanya nih harus Harus benar. 5 empati. Yang pertama Ya. itu penghiburan dan simpati. Artinya apa? Empathy and consolation ya. Kalau ada orang yang kesusahan kita tolong, orang yang meninggal pasti kita layat, kita empati. mengucapkan ini ya, itu empati. Terus yang kedua, pro social behavior. Prososial. Perbuatan-perbuatan prososial itu nggak akan tega melihat kemiskinan itu. Kalau parah, kalau kita melihat kemiskinan, yang biasa salah sendiri hidup miskin itu udah gila gitu ya. Jadi kita harus banyak berbuat sesuatu yang mampu menolong orang itu tidak miskin. Yang ketiga, ini yang penting banget, kesetaraan dan timbal balik. Kesetaraan dan Timbal balik, ya. Kenapa saya katakan penting? Seorang pemimpin yang punya jiwa seperti itu, dia nggak mau uangnya dikorupkan, dia nggak akan korupsi. Dia nggak mau hidupnya dimanipulit. Ya. Dia nggak akan memanipulasi rakyat. Terus dia nggak mau merusak kehidupan dia tuh nggak mau dirusak. Dia nggak akan merusak alam. Bayangkan kalau kondisi yang ketiga saja, ya, kesetaraan dan timbal balik resiprokal tadi itu bisa diikuti oleh teman-teman kita yang di DPR. Terus para pejabat-pejabat yang sekarang dari tingkat yang dari tingkat paling rendah sampai yang paling RT, atas. RW, camat, lurah Nggak semua. akan ada korup, Bupati ya. nggak akan ada manipulasi, nggak akan ada kerusakan, tidak akan yang berani mengambil yang bukan haknya. Yang itu udah cukup, tapi belum cukup. Sebenarnya kalau mau lebih cukup pemimpin lagi, yang keren 4. adalah keempat. Empowering the less privileges, memberdayakan kaum yang lemah. Betul. Kamu datang ke desa nggak ada Konsep listrik, zakat ya. ya. Empowering. Kamu lihat desa nggak ada listrik, nggak ada air bersih, banyak anak-anak nggak sekolah, gitu kan? Ya. Pasti kamu by all means gitu akan berusaha bikin proposal kayak terus minta tolong orang-orang dengan 2,5% zakat dia ya. Akan kamu buat desa itu terang, ada air bersih, anak-anaknya bisa sekolah. Itu the basic need yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Pendidikan bener gitu ya. Terus kemudian juga basic need-nya terpenuhi gitu ya. Yang kelima. Yang terakhir, ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya. Itu artinya apa? Demokratisasi dalam semua aspek kehidupan. Bahwa resources di Republik ini bisa diakses oleh seluruh manusia Indonesia, karena Allah memberikan resources di Indonesia ini untuk dinikmati oleh rakyatnya. Sekarang kan hanya berapa gelintir yang punya akses terhadap resources, sehingga kita ini 10% resources yang tersisa dipakai untuk hidup 90 orang
90% orang Indonesia. Ya jelas ada ketimpangan yang luar biasa. Ya, itu penting. Terus akses pendidikan, akses kesehatan, segala macam akses itu Ya. sebetulnya bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa, tidak Aduh. dikuasai oleh segelintir dan sekelompok orang-orang yang kasat mata kita lihat sekarang terjadi di Indonesia. Prihatin ya. Nah, jadi 5 ini memang ini aduh nilai-nilai Islami semua. Jadi intinya kalau boleh saya recap sedikit ya Bu. Jadi intinya ketika manusia diciptakan ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan sebagai pemimpin khalifah yang memakmurkan bumi, memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan kepada seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, tetapi juga tumbuhan, binatang, dan seluruh makhluk yang ada, yang renik tadi semuanya. Insya Allah Allah itu sudah memberikan bekal. Bekalnya dengan apa tadi? Salah satunya imajinasi. Iqra itu sebuah akal, pikiran, dan semuanya. Dan juga dikasih infrastruktur semuanya yang mumpuni. Nah ini Ibu Tri mumpuni. Dikasih yang mumpuni semua. Jadi alam ini tidak akan pernah kekurangan. Alhamdulillah. Ini betul-betul berkah nih. Saya rezeki dapat tamu Bu Tri mumpuni ini. Alhamdulillah. Susah kan Bapak emang. Iya. Oke, saya pamit dulu ya. Baik, Bu. Ada urusan Ibu. yang lain tapi buat saya. Jangan bosen-bosen ya ke Insya sini, Allah. ke Insya kantor Allah. kami ya. Tapi segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Jadi mungkin sudah rencana dari atas saya harus ketemu Ustadz, ketemu kakak gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya anak-anak muda yang melihat ini bisa mengambil hikmah Iya. ya bahwa segala sesuatu yang baik itu semata-mata hanya karena Allah. Tapi kalau kesalahan itu berikan kepada saya. Bu, terima kasih Bu. Jazakallah Sama-sama. khair ya Bu ya. Sama-sama. Alhamdulillah nih. Iya. Aduh. Seneng banget. Nah, ini aku antar juga Iya, ya, iya. Ibu Tri. Ibu, terima kasih Bu. Ibu silakan. Apa mampir lagi ya. Nanti ketemu lagi yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kenapa ya hari ini aku tuh ngantuk banget? Bu Im, kenapa sih murung terus? Ini kantor loh, harusnya kamu fokus kerja. Jangan murung terus mikirin Lastri. Udahlah ya. Nanti ketemu kok sama Lastri pasti. Loh, ini Lastri. Halo Mbak. Bang Boim. Lastri kok chat aku nggak dibales? Iya maaf Bang Boim, soalnya handphone Lastri rusak. Rusak. Tuh Boim, makanya kamu tuh jangan gegabah ngambil kesimpulan. Handphonenya rusak kok. Udah kan udah ketemu Lastri, yuk kerja lagi. Sebentar, Nat. Terus kalau HP Lastri rusak, Bang Boim ngubunginnya gimana? Polsek? Ya enggak lah Bang Boim, nanti Lastri benerin dulu deh handphonenya. Tuh, nanti dibenerin. Udah ya, sekarang fokus kerja. Gimana? Berkasnya si Kang Erik udah diurusin belum? Udah selesai belum? Astaga! Aku beresin sekarang, ya. Lastri, sebentar ya. Aku ke ruangan Kang Erik dulu. Iya. Ditunggu. Bukan muhrim. Boim. Lastri. Kayaknya dia suka deh sama kamu. Maaf Mbak, Lastri itu udah tunangan. Hah? Ya Allah, kasihan banget Boim. Dia belum tahu tuh pasti. Astagfirullahaladzim, 15 menit lama banget. Waktu rasanya kayak berhenti ya Allah. Dari tadi nelan ludah mulu, ausnya nggak hilang-hilang. Air. Boim, kamu ngapain sih? Istighfar. Sayang loh kamu pahala puasanya. Kalau misalnya ngeluh kayak gitu kan berkurang pahala puasa kamu. Iya, astagfirullahaladzim. Bagus. Makasih ya, Nat. Bener kamu, Nadira. Percuma tuh ya puasanya ya. Iya. Apa aku buka sekarang? Enggak dong. Itu lebih percuma lagi dong, Boim. Suara apa tuh? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa lagi sih? Astagfirullahaladzim, Boim.
Kamu nggak boleh jorok gitu ah. Kamu tahu nggak di tangan kamu itu ada ribuan kuman, ribuan virus. Kita nggak pernah tahu. Kita itu harus cuci tangan di 5 momen penting. Sebelum makan, setelah berpergian, setelah batuk atau bersin, setelah bermain, dan setelah ke toilet. Itu adalah kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan. Karena menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Gitu emang. Maka dari itu, biasakan mencuci tangan sebelum berbuka. Lifebuoy dengan multivitamin 100% lebih kuat melindungi keluarga dari kuman selama Ramadan. Dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang membahas the best version of you. Ya, jadi intinya bagaimana sih menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Nggak usah versi yang lain-lain, tapi versi diri kita sendiri. Tentu kalau kita itu melihat ada sebuah ayat yang menyampaikan begini, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disebutkan oleh Allah, kalian itu umat yang terbaik ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di muka bumi. Coba bayangin. Nah, kalau kalian itu menjadi manusia yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Artinya adalah orang-orang atau kita yang menegakkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu sebuah tindakan preventif, sebuah sistem, ya, bukan hanya dakwah ucapan lisan, bukan, tapi sebuah sistem yang dibangun, sebuah aturan, tata tertib gitu ya. Sebuah rambu-rambu yang dibangun untuk menciptakan agar supaya orang masuk dalam aturan. Dan juga bagaimana mereka melaksanakan yang namanya nahyi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nahyi mungkar, kalau kita lihat itu, kita pahami sebuah sistem, ya, bukan hanya orang per orang, tapi sebuah sistem yang jika seandainya ada orang yang melanggar atau sebuah kelompok yang melanggar, mereka ini akan mendapatkan peringatan atau bahkan punishment. Inilah salah satu sistem yang dibangun agar supaya manusia masuk ke dalam keteraturan. Karenanya ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya reward, ada yang namanya punishment. Nah, inilah motivasi manusia agar supaya dia masuk ke dalam keteraturan. Intinya, jika seandainya kita masuk ke dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita melakukan itu semuanya wa tu'minuna billah. Karena apa? Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian, bukan karena kita ini adalah orang yang berkuasa, bukan karena alasan apapun, tapi tu'minuna billah, karena keimanan kita kepada Allah, karena kita ingin masuk ke dalam ketaatan kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Itulah yang membuat kita menjadi the best of you, gitu loh. Manusia kan diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan. Disebutkan walillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minina. Padahal izzah itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul, dan bagi orang-orang mukmin. Artinya manusia diciptakan dengan izzah. Dimuliakan, diberikan kehormatan, di mana ketika manusia diciptakan, Allah menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan gitu. Jadi kumpulin malaikat bilang bahwa aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu atas'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul dima'a. Kan jadi kata malaikat, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jadi bahkan kata malaikat, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau, kata malaikat. Kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Tuhan atau Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya apa sih? Artinya di sini manusia diciptakan oleh Allah, kemudian semua makhluk harus bersujud. Semua penduduk langit harus bersujud. Ya, ilal iblis, tentu iblis yang nggak mau bersujud. Artinya manusia ini diberikan izah, kehormatan, dimuliakan. Kemudian diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Artinya apa? Artinya memang dijadikan pemimpin khalifah yang memakmurkan bumi. Ini sebuah kehormatan. Dan disebutkan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah itu manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Coba bayangkan. Jadi artinya kita ini memang sudah the best. Tapi masalahnya apakah kita bisa istiqomah menjaga keterbaikan kita atau izah kita. Karena setiap kita melakukan kerusakan, melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kita menurunkan izah kita. Nah inilah ketika kamu ingin menjadi the best person of you, masuklah ke dalam ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau tidak, tentu akan larut, runtuh, gugurlah kemuliaan-kemuliaan, gugurlah semua kehormatan-kehormatan yang kamu punya. Bahkan ketika Fir'aun menyebutkan, sayalah Rabbukumul A'la, Rob yang paling tinggi. Justru dia sedang merendahkan posisinya serendah-rendahnya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk di muka bumi. Betapa kerusakan-kerusakan yang dilakukan bahkan di alam semesta ini gitu ya, sebagaimana Allah bilang, Zaharul fasadu fil bari wal bahr ya bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan itu dilakukan itu ya oleh tangan-tangan manusia ya, baik di bahar itu di lautan ya, di daratan. Itu kerusakan-kerusakan dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kita yang melakukan kerusakan, dan ketika kita melakukan kerusakan artinya kita sedang merendahkan diri kita semua. Kenapa? Karena sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi, artinya harusnya kita memakmurkan bumi kita, memakmurkan alam kita, menyamankan, mensejahterakan, memberikan keamanan kan itu kepada semua makhluk. Khalifah di muka bumi loh, bukan hanya khalifah untuk manusia, tetapi untuk binatang, tumbuhan, dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Nah itu tanggung jawab kita tuh. Dan makanya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan setelah Allah kemudian perbaiki, islah. Allah islahkan. Jadi setiap manusia bikin kerusakan sebetulnya Allah tuh perbaiki semuanya. Tapi sesekali Allah biarkan agar supaya manusia mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa? Dari tangan-tangan mereka. Jadi kalau misalnya mereka hancurin tuh yang namanya pohon-pohon ditebangin segala macam dan lain-lain, ternyata banjir, Allah biarkan sesekali, padahal Allah tentu perbaiki terus, tapi Allah biarkan sesekali supaya kamu ngerasa sih nggak sih tangan-tangan kamu yang merusak ini, tangan kamu yang merusak ozon, tangan kamu yang merusak semuanya gitu. Kalau mau kita menjadi the best person of you, tentu masuklah ke dalam apa? Aturan-aturan, syariat-syariat, tuntunan-tuntunan yang sudah Allah buat, Allah tuntun, masuk ke dalam ketakwaan, ketaatan, dan insya Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau adalah manusia yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Ya, dan insya Allah, semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW juga bisa meneladani beliau. Karenanya disinilah bulan Ramadan, bulan di mana kita memperbaiki akhlak kita, bulan di mana kita insya Allah menjadi the best person of you, of me, of us. Insya Allah, ya, selamat menjalankan ibadah puasa dan masuk ke dalam pahala yang berlimpah yang Allah telah siapkan untuk kita semuanya. Insya Allah, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.